Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Gawang, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Masih ingat kan bahwa setiap anak itu unik? Mereka memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kemudian kebiasaan, pola pikir, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan peran guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka nyaman belajar di kelas, sehingga siswa dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing dan dapat mewujudkan murid yang merdeka belajar. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Berikut ini yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Nah, di sini guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid telah ketahui dan di mana murid berada. Kemudian, minat murid. Minat murid itu berbeda-beda, sehingga kita sebagai pendidik perlu memetakan minat murid tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang selanjutnya, profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan yang pertama, kita bisa melakukan mengamati perilaku murid setiap hari. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awalnya. Yang ketiga, mereview dan merefleksi dalam praktik pembelajarannya. Bisa dengan cara juga membaca rapot murid di kelas sebelumnya dan dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sudah kita pelajari? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 di sini yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, ini harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian koneksi antar materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.